Maha besar adalah Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami sekalian bersyukur. Terima kasih karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu kami bisa di tempat ini. Ini bukan karena kami buat kami, tapi kasih karunia yang Kau berikan pada kami semua yang tidak terjadi. Terima kasih Bapa. Ntar akan muji-muji Engkau, tapi kami ampuni kita semua yang pada saat ini, supaya nanti ujian penundaan yang kami naikkan firman-Mu menjadi berkat kepada kami. Menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ya Tuhan, ambil alih bulan acara demi acara Tuhan. Berkati semua yang pada saat ini terlibat pelayanan, baik musik, singer, semuanya Tuhan. Firman-Mu Kau urapi dengan kuasa roh ini Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir tempat ini mengurapi kita semua. Bapak berdoa untuk saudara kami, jika mungkin masih ada perjalanan, Kau pimpin sertai dibakat cepat dan selamat, supaya bisa bersama kami untuk muji-muji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan ibadah doa ini kami buka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Boleh berapa sebanyak yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan tidak memperhitungkan jumlah, tapi Tuhan memperhitungkan hati setiap kita. Dia rindu, haus, dan lapar hati yang hadirat Tuhan, hati yang menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat hati kami, hati yang menyembah, hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat-Mu, hati yang rindu akan kawasan Tuhan. Kami datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan tangan kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami sujud dan berdoa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan, dalam perkataan maupun perbuatan kami. Layakkan kami tahta kasih karunia-Mu. Layakkan kami memasuki hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Haleluya. Ora masyadaya namu Yesus kami puja.
dan kemuliaan. Inna lala masyaka banalamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Seperti yang Kau miliki Tuhan, janji-Mu bagi kami ya dan amin di dalam Kristus Yesus Tuhan. Setiap orang percaya boleh berkata amin. Berikan kemuliaan saudara-saudara yang dahsyat buat Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang terbaik buat kita semua. Amin. Ku ada di tangan, bangunan tangan yang berkibar. Tak hanya yang baik saja
terjadi. Aku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh, karena yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh, aku akan bersyukur. Sudah hari ini, hari yang terbaik. Akan sungguhlah kasih setiamu, ku bertahan, aku teguhkan imanku. Aku berusaha sungguhlah kasih setiamu, ku bertahan, aku teguhkan. Sekali lagi katakan, akan berusaha sungguhlah kasih setiamu, ku bertahan, aku teguhkan imanku. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini, hari yang terbaik. Sebab hari ini, hari yang terbaik. Sekali lagi dengan iman percaya. Sebab hari ini, hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini adalah yang terbaik bagi kita semua. Berikan saudara-saudara panjang buat Tuhan. Memang iblis itu sudah suka kalau kita memuji Tuhan. Haleluya. Iya, kita dilupakan untuk danisi. Untuk danisi apa namanya? Token. Ya, iblis itu dalam kita. Biasanya ngisi tapi dilupakan untuk danisi. Coba iblis ya. Mari kita patahkan kuasa iblis, amin. Karena Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang tidak terbatas. Tuhan, menguasai setiap hati kami, menguasai setiap ruangan ini, Tuhan. Buat kuasa Roh Kudus menjamah setiap kita, jamah setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya kuasa bekerja saat kami menyembah, saat kami memuji, menyembah Tuhan. Roh bekerja atas setiap kami. Kalau kami saat ini datang dengan segala beban masalah persoalan kami datang dengan sakit kami, Tuhan sembuhkan. Dengan persoalan kami datang, Tuhan selesaikan. Kami yang mengalami kesesakan, Tuhan kau berikan kelegaan. Seperti firman-Mu berkata kepada kami, marilah Engkau yang letih lesu dan beban berat datanglah kepadamu, maka Ku berikan kepadamu kelegaan. Kami percaya Tuhan, pencobaan kami alami adalah pencobaan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Itulah firman-Mu Tuhan, kami percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menyelesaikan masalah persoalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam duduk hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karya-Mu Bapa. Kekuatan
kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin setiap kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa yang tiada terbatas Tuhan. Berjamah setiap hati kami, berjamah setiap masalah-masalah kami Tuhan. Menyelesaikan sakit kami ya Tuhan. Oh, terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan yang sudah dinaikkan kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani puji-pujian pakai hidupnya lebih hari, lebih menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami rindu diberkati oleh firman Allah. Ini hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu biarlah menjadi kekuatan setiap kami. Kami boleh mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan, sehingga kami yang saat ini sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi berbagai persoalan dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mendapat jalan keluar, dan kami bersukacita menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari Bapak Ibu yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan dulu. Matius 13 ayat 10 sampai 17. Kita baca secara bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? 11. Yesus kepadamu diberikanlah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga,
tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menolak dan telinganya benar-benar dan matanya mereka teguh, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah bukti kasih Tuhan kepada semua orang. Di sini yang mendengar bukan cuma murid-murid, tetapi banyak orang, dikatakan di ayat yang 10, ayat yang ke-1 dan 2 ya. Kalau Bapak Ibu boleh lihat ayat 1 dan 2. Mereka datang berduyun-duyun, berpondong-pondong. Untuk apa? Untuk mendengar apa yang sedang diajarkan Yesus. Saudara, berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua saat ini sebagai pengikut Kristus, karena Bapak Ibu mendapat karunia untuk mengerti tentang kerajaan surga. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka dengan perumpamaan? Coba ya, kita boleh melihat beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira ada berapa? Bapak Ibu bisa teliti dari ayat yang ke-3, 4, 5 sampai ayat yang ke-15 ya. Di sana setelah saya hitung ada 8 perumpamaan. Ada benih yang ditabur di tanah, di jalanan. Ada benih yang ditabur di atas batu. Ada benih yang ditabur di semak duri. Ada juga ditabur di tanah yang jatuh di tanah yang baik. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu tanda tanya. Apa maksudnya bagi orang yang belum mengerti? Yaitu mereka yang sedang mengikut Yesus. Setelah menyampaikan dengan perumpamaan, siapa yang datang bertanya? Siapa saudara? Coba baca lagi ayat 10. Ya, coba dibacakan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mengapa engkau menyampaikan kabar baik dengan perumpamaan? Kabar baik itu kabar tentang kerajaan surga.
banyak orang yang belum tahu, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita mendapat karunia mengerti tentang kerajaan surga, seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya mendapat suatu kewajiban atau tugas. Untuk apa? Menyampaikan kepada mereka yang belum mengerti. Saudara, ada 3 poin yang saya tulis dan saya persiapkan. Bapak Ibu bisa lihat di poin pertama. Coba bisa ditayangkan. Poin pertama. Ini aplikasinya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-11. Tadi sudah dibacakan oleh Mas siapa? Putut ya, puji Tuhan. Ini catatannya kurang kita. Kepada kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Saudara, Yesus menegaskan bahwa mengerti firman Allah adalah karunia, bukan sekedar kecerdasan rohani. Saudara, sungguh berbahagia kita semua, ya. Murid-murid Yesus terbukti bukan semua orang pandai. Orang pandainya cuma berapa? Ada Lukas sebagai tabib, ya. Terus ada siapa lagi? Mungkin Matius, orang pemungut cukai, ya. Itu masih terpelajar. Tapi bagi Petrus, ya, Yohanes, Yakobus, saudara, mereka orang awam, orang biasa, hanya nelayan. Tapi karena mereka memiliki kerinduan untuk mengerti tentang berita baik itu, maka saudara, pada sore hari ini firman Tuhan saya beri tema, ya. Jadi temanya belum ditampilkan. Temanya adalah firman yang sama, respon yang berbeda. Bapak Ibu, kita menerima firman sama, tapi respon setiap kita akan beda. Ada yang sungguh-sungguh menyimak, sungguh-sungguh mencatat, lalu merenungkan kembali. Iya ya, firman ini menegur saya. Iya ya, saya harus bertindak seperti firman Tuhan. Saudara, kalau mereka ingin melawan atau ingin memberontak atau tidak ingin berubah, maka mereka ngajak adu argumentasi, ajak berdebat, eker-ekeran. Tetapi murid-murid, selesai mereka pergi, murid nggak pergi. Murid kemana? Datang kepada guru. Ketika istirahat, duduk bersama guru. Mengapa engkau menyampaikan kepada mereka dengan perumpamaan? Tadi sudah kita baca bersama, ya. Memang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa mereka itu meskipun punya telinga, tidak, punya mata, tidak, punya hati, tidak menanggap. Saudaraku, ini bedanya.
Kembali ke poin pertama. Yesus menegaskan bahwa mengerti firman adalah karunia. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah kita yang mendapat karunia, mengerti tentang berita kerajaan Allah, kerajaan surga. Saudara, ini luar biasa, ya. Jadi tidak semua orang bisa mengerti. Ya. Demikian pula di antara kita, Bapak Ibu, bagaimana kita meresponi firman ketika kita ada di dalam bait Allah. Firman telah disampaikan dan semua boleh mendengar, tapi respon setiap kita akan beda-beda. Nah, yang Tuhan kehendaki seperti apa? Coba bagian kedua, poin kedua. Kita bisa baca di Matius 13 ya, ayat yang 3 ya. Wah, ini panjang juga ya, sampai ayat yang ke-15. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tangan semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, sampai di sini dulu. Saudara, kira-kira setelah mendengar firman, benih yang ditaburkan itu jatuh di mana, saudara? Di tanah yang Bapak Ibu mengendaki yang mana? Di pinggir jalan? Di tanah batu? Di semak duri? Apa artinya semak duri? Kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan masalah. Ketika kita mendengar firman, firman itu tidak ditangkap dengan serius, maka firman itu tidak bisa bertumbuh. Mana mungkin? Ini masalahmu gede banget. Mana mungkin? Saudara, satu hal harus kita ingat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa, ya. Gak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Persoalan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Terkadang, saudara, kita ini sibuk melayani, aktif melayani, semangat di dalam bekerja. Tetapi ketika kita menerima firman, tidak membuat kita mengalami perubahan, pembaharuan, sempurna, berubah prosesnya. Ini terus kita ingat, saudara. Tuhan mengendaki setiap firman itu mengubah hidup kita. Manusia lama menjadi manusia yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak ini, ya.
Di sini tapi nggak ada. Di sana ya. Mereka nggak menanggap. Yang sombong tetap sombong. Yang suka mencuri tetap mencuri. Gak ada perubahan. Saudara, sekali lagi Tuhan mengendaki ya, firman tertutup oleh hati yang keras. Ini jangan sampai saudara, hati kita penuh dengan batu, hati kita penuh dengan semak duri, sehingga firman itu nggak bisa bertumbuh. Kita banyak khawatirnya daripada percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kembali saya saksikan, kalau kemarin hari Rabu saya saksi, sekarang hari Minggu. Beberapa waktu yang lalu saya kehilangan surat rumah. Satu malam saya cari, mulai jam 8 malam sampai pagi jam 3, nggak ketemu. Saya sedih, saya bingung, ini surat rumah kemana ya? Masa saya lupa, ketinggalan di satu tempat. Saya pergi ke kantor, saya cari, nggak ada. Saya cari tempat lain, nggak ada. Besoknya saya cari lagi, juga nggak ketemu. Saya hampir putus asa. Saya ngomong sama Mas Mekel, Mas Mekel, saya kehilangan surat rumah. Saya sedih, beberapa hari nggak bisa tidur. Makanya saya buat nulis renungan setiap jam 1 malam, jam 1 pagi. Karena saya nggak bisa tidur. Saya berdoa, saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu hambamu ini lemah, hambamu ini pelupa, hambamu ini pokoknya merendahkan diri. Tapi aku percaya Tuhan, aku punya Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu. Amin, saudara. Amin. Besoknya saudara, ketemu nih jenazah dibawa bantal. Ya Tuhan, 3 hari meleang saya. Tanya itu istri saya, cari kemana, kesana kemari nggak ketemu. Dan sampai putus asa mau lapor polisi. Pak, saya akan kehilangan surat. Mereka bilang, enak Pak, masih namanya sampean. Kalau namanya yang lain itu susah. Hampir sudah selesai ibadah, saya mau pergi. Besok saya mau lapor polisi, Mas Mekel. Karena aku yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sing lali dieling. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa persoalan Bapak Ibu? Tentu di antara kita semua pasti punya masalah keuangan, nggak usah khawatir. Masalah nggak punya rumah, nggak usah khawatir. Masalah nggak punya pekerjaan, nggak usah khawatir. Apalagi masalah nggak punya duit. Bagi Tuhan itu kecil, saudara. Saya kasih tahu, saya punya teman, seorang diaken, namanya Pak Kusuma. Dia punya anak 2, cewek-cewek, cantik-cantik. Yang satu
sudah menikah, yang satu sebagai pimpinan perusahaan di Singapura, jelas penghasilannya gede, besar, dan sudah dikerjakan bertahun-tahun. Kemarin, waktu hari Minggu yang lalu, Pak Rudi, saya mau tanya, sama cerita nih biyen jadi hamba Tuhan itu ya Allah. Hamba Tuhan terpaksa atau panggilan? Pertanyaan ini serem. Saudara, waduh Pak, saya sebenarnya nggak ada cita-cita ingin jadi hamba Tuhan, pendeta. Tapi saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Oh gitu, iya. Nah kalau bisa sampai saat ini, itu karunia. Amin, saudara. Amin. Pak Rudi, iki anakku, sing nang Singapura. Tiba-tiba dia mau resign, meninggalkan pekerjaannya dan ikut Tuhan sepenuhnya. Wow, luar biasa Pak, saya bilang, luar biasa. Saya tahu coba susu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bayarannya gede, lalu dia ditinggal ledak. Saudara, ini benar-benar karunia. Demikian juga Bapak Gembala Pembina, Pak Sudidarto. 4 perusahaan Tuhan bilang, Sudi, ikutlah aku. 4 perusahaan ditinggal, saudara. Itu nggak nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan besok diputuskan. Ini benar-benar panggilan yang luar biasa. Tidak lagi memperhitungkan dunia. Saudara, memang resiko ya mendapat karunia panggilan Tuhan secara khusus. Resiko kamu akan dikucilkan, kamu akan dibenci, kamu akan dijauhi. Saudara, ekor salib ketika benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan berkat yang kita terima, tapi penderitaan demi penderitaan, satu persatu silih berganti datang menguji. Jelas kalau kita tidak sungguh-sungguh dan tidak siap, kita bisa balik kucing, alias tidak jadi. Oleh sebab itu, mari kita dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan akal, tetapi dengan hati, kerendahan hati. Ketika firman disampaikan dan hati kita menerima sebagai tanah yang subur, maka hati kita akan menerima benih kebenaran firman, dan benih itu akan bertumbuh. Saudaraku, hati bangsa ini telah menegak. Masalahnya bukan telinga, tetapi masalah hati. Ya. Mendengar tetapi tidak mau berubah. Firman disampaikan, semua orang dengar, terutama jemaat pasti mendengar. Oleh sebab itu, Bapak Gembala Sidang PSCM Surabaya menghimbau setiap kita mendengar, dan kalau itu firman menjadi rema,
menguatkan hati kita, catat. Atau di HP kasih stabilo, tanda, wah ini jadi berkah. Nanti aku baca lagi, wah ini jadi berkah. Saudara, ini menunjukkan keseriusan, kesungguhan untuk mencari kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, firman itu sudah menguatkan kita, firman itu sudah meneguhkan kita, maka kita tidak akan goyah. Beberapa tokoh iman yang menguatkan kita, siapa? Yang Bapak Ibu kenal. Ayub, masalahnya seperti apa? Sudah kompleks ya, semua ada ya. Kehilangan anak iya, kehilangan harta iya, kehilangan apa ya, pekerjaan iya, kehilangan kesehatan iya, kehilangan istri iya. Anak istrinya ngajak apa? Ngajak mengutuk itu tuh, tidak sejalan lagi, tidak sehati lagi, tapi untuk ngajak berkhianat sama Tuhan. Wis tinggalan, gak usah gereja-gerejoan. Ayo Pak, nanggone wong pinter, hanya bisa. Saudara, ini pernah terjadi ketika saya bangkrut, ya, sekali lagi bangkrut, namanya bangkrut berarti tak punya apa-apa. Ada satu sahabat datang, Mas, aku sakit lihat sampean itu. Apa? Sampai sekarang masih dikejar-kejar utang. Sampai sekarang belum ada jalan keluar. Nah terus ya apa? Ini loh, ikhtiar. Kita cari. Dan aku menemukan di Gresik sama Lamongan. Ayo Pak, kesana. Si. Kamu mau ngajak kemana? Nangok pinter. Saudara, ini sungguh. Loh, maaf ya, bukannya aku menolak, tapi kamu harus tahu, saya ini hamba Tuhan. Saya ini pendeta pembantu. Pembantu ini pendeta. Jangan waktu dulu ya, masih pede. Jangan diajak seperti itu. Loh, gak apa-apa. Ini kan usaha. Bisa, jangan ya, jangan kamu mempengaruhi iman. Biarkan masalah ini selesai dan yang menyelesaikan Tuhan. Setiap kali si nagih hutang selalu tak bilang, nanti Bu, kalau Tuhan berkati saya, pasti saya bayar. Nanti Pak, kalau Tuhan berkati saya, pasti saya bayar. Saya selalu melibatkan Tuhan. Singkat cerita, sahabat saya ini pulang. Sebelum sampai di rumah, lewat perempatan, dia nipu. Tiba-tiba delosor, bawa beras kabeh. Ketika saya hubungi, bagaimana kabarnya? Mas, aku kemarin pulang dari rumah sampean, delosor alias nyosor. Sekarang bawa beras ini. Ya Tuhan, ampunilah sahabatku. Mulai ojo mempengaruhi aku.
Saudara, Allah kita, Allah yang cemburu. Amin. Amin. Jangan sampai saudara kita menyimpang dari jalan. Pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini, sesulit apapun persoalan kita, Pak, daganganku sepi. Kemarin saya melihat satu contoh, usahanya sepi, gak ada pembeli, jual pakaian. Sebelum dibuka, dia sujud menyembah angkat tangan. Dia katakan haleluya, 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 haleluya. Saudara, setiap pagi dia terus memuji Tuhan, berharap hanya Tuhan yang menolong. Pada hari yang ke-7, tokonya dibuka, pembeli datang, 1 orang, 2 orang, besoknya 3 orang, 4 orang, 5 orang, besoknya 10 orang, besoknya penuh. Tanpa kuasa kegelapan, hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Memang iblis bisa memberi berkat. Kalau kamu sujud kepadaku, maka aku akan berikan semuanya ini. Saudara, eming-eming daripada iblis itu luar biasa, ya. Dan saudara tahu di tempat ini banyak pesugihan zaman dulu. Ketika saya masih kecil dengan Pak Sulu, ya, banyak yang mengandalkan kuasa dari kuasa kegelapan. Dan itu ingat perjanjian, ada perjanjian, kau akan diberkati, tapi setiap tahun kau harus mempersembahkan seorang. Ngeri nggak, saudara? Kayak dulu zaman sini di Wisma Romantik sebelumnya itu milik Bu Nur, Pak Nur, juragan becak terbesar. Saudara, saya tahu sendiri, setiap tahun dia mendatangkan wayang kulit. Ceritanya tentang Bathara Kala. Dulu saya suka lihat wayang kulit. Dan setelah selesai, uang itu dihambur-hamburkan dengan beras kuning. Nah, zaman dulu, saudara, yang sebelum ada romantik, sebelum ada 100 rupiah, itu dilempar sama nasi kuning, beras kuning, ya, bukan nasi. Nasi itu becek, ya, liket semua, tapi beras kuning lempar. Berapa baskom itu nggak tahu. Anak-anak kecil berebut, termasuk saya, saudara. Pak Sulu, Mas Putun, bukan panjenengan, ya, kakaknya Pak Sulu namanya Mas Putut juga, ya. Kita ragu. Iblis bisa menjanjikan sesuatu yang membuat kita menjadi kaya raya. Demikian juga para anak-anak yang ada di wisma-wisma. Mereka itu nggak cakep, tapi ketika datang
dipoles. Orang lihat dia paling cantik, padahal paling jelek, dan dia paling laris. Saudara, banyak ini kuasa kegelapan bisa mengubah pandangan seseorang. Kita yang seharusnya marah, yang harusnya benci, tapi karena ada aji-aji welas asih, Bapak Ibu gak jadi marah, tapi apa? Malah memberi. Itu ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari jangan sampai hati kita tertutup oleh hati yang keras. Biarlah hati kita dipenuhi dengan hati yang subur, rendah hati, penuh belas kasihan, melihat karya Tuhan tapi tetap menolak untuk berubah. Saudara, saya heran ya, orang sudah melihat mujizat dan kuasa Tuhan tapi nggak percaya. Ini sudah melihat karya Tuhan tapi menolak untuk menjadi percaya. Tapi di sini tidak ada. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Ya, sebelum masuk poin 3, mungkin bisa buka aplikasinya dulu. Nah, datang ke ibadah bukan hanya untuk apa saudara? Mendengar, tetapi untuk mencari dan taat. Tuhan senang membuka kebenaran kepada hati yang rendah. Iya. Baik, silakan buka yang poin ketiga. Saudaraku, di poin yang ketiga ini firman menuntut respon, bukan sekedar pengetahuan. Di dalam Matius 3 ayat 16, kita membuka Matius 3 ayat 16. Matius 13 ya, bukan. Iya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengar, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan. Kalau nggak salah ini ada di dalam Yakobus berapa ya? Saya tadi membaca di Yakobus 4. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukannya. Saudara disebut berbahagia karena saudara mendengar dan melakukannya. Bagaimana orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya? Ya jelas tidak berbahagia. Ya jelas tidak mendapat jawaban doa. Saudara, orang yang mendengar dan melakukan itu adalah orang yang taat. Ayo katakan sama-sama, taat. Orang yang taat, tokoh Alkitab adalah Abraham. Ketika Tuhan berfirman, Abraham, pergi, tinggalkan rumahmu, keluargamu, kotamu. Cukup. Sampai begitu saja saudara. Dan Abraham lalu pergilah Abraham. Gak tanya, aku mau dibawa kemana Tuhan. Ini luar biasa ketaatan dari Abraham. Padahal kita tahu
waktu itu ayahnya Abraham penyembah berhala. Abraham dikhususkan menjadi umat panggilan, pilihan. Oleh sebab itu dia dipanggil keluar dari keluarganya, dibentuk imannya, ketaatannya melalui panggilan Tuhan. Dan terbukti saudara, ketika Abraham keluar rumah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Tidak hanya Abraham tapi seluruh keluarganya. Saudara, hidup orang benar, orang percaya, orang taat tidak semulus yang kita bayangkan. Abraham mengalami ujian ketika gembalanya Lut atau keponakannya bertengkar dengan gembalanya Abraham. Apa yang terjadi? Rebutan tanah, rebutan tempat. Saudara, kalau sebagai seorang pemimpin kira-kira harus ngalah atau harus milih dulu? Ketika terjadi peristiwa itu, Abraham, baiklah, pilihlah. Kalau kamu ke sana, aku ke sini. Kalau kamu ke sini, aku yang ke situ. Seorang pemimpin harus memiliki hati yang bijaksana. Abraham memilih padang gurun, tetapi tetap bersama dengan Allah. Lut memilih lembah yang begitu seperti taman surga. Ada airnya, ada banyak suketnya, ada rumput-rumput yang hijau. Dia pilih ini, saya di sini. Baiklah, aku ke sana. Iman Abraham tidak menjadi patah, tapi tetap semangat. Ini persoalan yang harus dihadapi. Dan kalau kita benar-benar mengikuti seperti di dalam poin 3, firman menuntut respon, bukan sekedar pengetahuan. Ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, berkali-kali Tuhan uji saya seperti ini, ya. Kalau tanpa karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, saya pasti nggak bisa, nggak mampu, ya. Pasti saya akan pilih tetap tinggal di sana. Nggak bisa. Ini nama saya. Kamu nyumbang sekian juta kok ingin jadi pemimpin, mungkin bisa seperti itu. Sampai sekarang saya nyimpen surat, hanya saya buka dan saya bawa dalam doa. Tuhan, kalau bukan Engkau yang memberi karunia, kekuatan untuk
dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, meneguhkan, menguatkan setiap iman kita. Biarlah kita memiliki respon yang sama, dan kita akan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikannya, dan kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami serahkan segala kehidupan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyafaat pada saat sore malam hari ini. Kiranya benar-benar kuasa Roh Allah, hadirat Tuhan senantiasa bersemayam di setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Sorga. Engkau sungguh baik Tuhan. Yang mana pada sampai saat malam ini Bapa, Engkau sudah melandasi firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Biar senantiasa pengharapan kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa yang kudus, kami serahkan Tuhan serangkaian hidup kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biar benar-benar Tuhan melalui firman-Mu malam ini Bapa boleh menguatkan iman pengharapan kami kepada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau curahkan kita, Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau berikan kasih karunia-Mu Tuhan, hikmat-Mu Bapa, senantiasa petunjuk nasihat-Mu Bapa. Engkau nyatakan Tuhan sesuai dengan penyertaan-Mu Bapa di setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau nyatakan roh ketaatan dalam hidup kami. Engkau nyatakan roh pertobatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kalau kami sudah mendengar Tuhan dan menerima daripada kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh benar-benar firman Tuhan tidak tinggal begitu saja dalam hidup kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu tinggal tetap dalam hidup kami Tuhan. Biar benar-benar firman-Mu Tuhan kami terima tidak seperti jatuh di pinggir jalan Tuhan, yang begitu kita terima Tuhan diambil iblis Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak percaya dan tidak terselamatkan Tuhan. Begitu pula firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang berbatu Tuhan, membuat kami bersuka Tuhan, tetapi tidak percaya dan menjadi murtad di hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, Tuhan mengecewakan Engkau. Terlebih Tuhan, kalau kami menerima firman-Mu Tuhan di semak belukar Tuhan, membuat kekhawatiran hidup kami Tuhan tidak sesuai dan tidak menurut kehendak-Mu Bapa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau sebentar Tuhan, kami akan melakukan kolektan yang terbaik untuk persembahan pekerjaan di tempat ini Bapak. Kiranya benar-benar Tuhan, Engkau sucikan angan-angan pikiran hati kami Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada kenan Tuhan Yesus senantiasa yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami lakukan persembahan dengan ketulus ikhlasan hati kami, hanya didasari dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lakukan dan kami serahkan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu sembahan terbaik Tuhan. Sambil kita sembahan satu pujian dalam menetapkan Allah.
kesempatan telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan dengan pengumuman dari Bapak Gembala kita. Puji Tuhan. Saudaraku, terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Biarlah persembahan itu terus dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, jangan lupa hari Rabu Bapak Ibu bisa hadir mengikuti ibadah doa malam. Session ibadah doa malam ini Bapak Ibu bisa saling mendoakan, bisa bersaksi, ya, jadi menceritakan pengalaman pertolongan Tuhan yang terjadi kepada saudara-saudara kita di tempat ini, ya. Ajak saudara teman untuk bisa mengikuti doa malam. Dan juga jangan lupa hari Sabtu ya, hari Sabtu kemarin saya minta maaf, saya kesiangan bangun jam 5. Ya, ternyata yang datang 2 orang Laskar Kristus. Iya, tapi nggak ada doa karena nggak bisa buka pagar. Sama Pak. Oke. Sekali lagi saya minta maaf Bapak Ibu, saya kecapean karena harus mengantar istri, ya. Istri kemarin pinggangnya kambuh, kejepitnya kambuh, nangis gak mari-mari, ya. Saya harus mengantar dia untuk pijat, untuk membelikan obat dan lain sebagainya, ya. Dan kemarin juga ajak untuk pijat di Singsel. Puji Tuhan sekarang agak membaik, ya. Murah Tuhan. Tinggal besok Senin dari Singsel mengatakan tolong Pak besok di Rongsong itu, ya. Jadi supaya tahu pinggangnya ini kondisinya bagaimana, nanti akan pijat pulang, ya. Sekali lagi puji Tuhan. Saudara, jangan lupa Minggu besok tanggal 1 ada perjamuan kudus. Mari kita persiapkan untuk bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Setiap hamba Tuhan, ya, setiap saudara yang nanti mendapat tugas sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik. Oleh sebab itu ada belajar pujian dan penyembahan bersama, ya. Mari saudara bersama kita belajar untuk memuji dan menyembah lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. 1 Februari 2026 setelah ibadah Minggu. Puji Tuhan. Kalau tidak ada lagi, kami undang semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan satu pujian. Kami Kami memuji
sebab besar kasih setia Tuhan yang terus memimpin menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Seluruh hamba-hamba-Mu dapat menunaikan tugas dengan baik. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali pulang ke tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa, sebab Engkau telah menyediakan segala berkat yang berlimpah. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Sekarang kuranglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kau semua dari sekarang Maranatha sampai kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata,